Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mari jemaah sekalian, kita awali kajian kita pada hari ini dengan sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa teriring salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam ini kepada beliau, keluarga beliau dan juga para sahabat beliau, termasuk kita orang-orang yang terpaut jarak 1400 tahun lamanya dengan beliau namun tetap masih setia menjalankan apa yang beliau syariatkan. Semoga Rasulullah berbangga pada kita semua nanti di yaumil qiyamah dengan jumlah kita yang besar, dengan iltizam dan komitmen kita kepada agama ini, dan beliau berkenan memasukkan kita ke dalam rombongan barisan yang menuju ke dalam pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, hari ini kita membahas fikih NII. Sebenarnya ini cuma buat menarik judulnya saja. Kita nggak bahas NII-nya sebenarnya, tapi bahas penyimpangan akidah dan syariah yang bukan hanya monopoli dari satu kelompok tertentu, tapi boleh jadi juga terjadi pada diri kita masing-masing. Cuma karena yang lagi ngetop sekarang NII, ya apa boleh buat, sementara kita jadikan contoh saja. Tapi bukan berarti NII itu pasti sesat seperti ini. Bisa saja yang lain juga seperti itu, atau barangkali juga sudah ada yang berubah, sudah ada yang mengalami perbaikan dan sebagainya. Kita harus bersikap selalu positif dalam melihat perubahan-perubahan dan dinamika yang terjadi di tengah umat Islam. Akhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita bicara penyimpangan akidah dan syariah yang banyak melanda umat Islam di negeri ini, karena emang judulnya dikasih nama NII, maka sekilas akan kita bahas dulu makanan apa sih itu NII itu sebenarnya gitu. Gambar ini gambar yang saya browsing di internet. Ceritanya ini adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo sebagai tokoh atau ikon dari Darul Islam atau yang kita kenal dengan NII ini. Dulu namanya bukan NII, awal mulanya namanya adalah Darul Islam. Dar itu artinya rumah, al-Islam itu Islam, berarti Darul Islam itu rumah Islam, maksudnya negara Islam. Karena beliau adalah seorang tentara TNI begitu, dan punya anak buah. Ketika beliau memisahkan diri, maka anak buahnya pun juga ikut semua, dan jadi namanya DITII, Darul Islam _ Tentara Islam Indonesia. Bagian satu ini akan kita bahas sekilas saja tentang NII, tapi saya bukan orang yang ahli dalam bidang per-NII-an. Saya nggak pernah masuk NII, nggak pernah terlibat, nggak pernah juga tertarik juga gitu. Maka yang sebenarnya kalau ada lagi satu penceramah yang mantan NII misalnya gitu, mungkin dia akan lebih dalam gitu. Maka saya kasih judul sekilas sajalah, pengetahuan saya dengan antum semua kira-kira sebanding lah, sama gitu ya. Ini sekedar untuk membuat frame saja, background dari tema yang akan kita bahas nanti, itu tentang penyimpangan akidah dan syariahnya. NII itu ada dua macam. Pertama, NII konvensional atau NII lama, bolehlah sebut original dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian ada lagi yang NII Next Generation, Neo NII gitu ya. Yang lama itu ciri khasnya punya ikon. Ikonnya tadi gambarnya sudah kita tayangkan, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Beliau adalah tentara nasional Indonesia yang punya anak buah, punya pangkat dan sebagainya. Diproklamasikan pada tahun 1949 dan kemudian dibubarkan dengan dihukum mati pada tahun 62. Jadi kira-kira usianya berapa tuh? 13 tahun ya, 49 sampai 62. Dan motifnya memang pada saat itu, kalau boleh kita baca sejarah, memang lebih banyak pada motif idealisme, ideologis lah gitu kira-kira. Tidak pragmatis, apalagi sekedar cari-cari pemasukan dan sebagainya gitu ya. Dan sudah ditumpas. Artinya NII yang lama itu adalah bagian dari sejarah kita, realitas sejarah kita yang silahkan dipelajari, dibuka dan sebagainya, tapi sudah habis. Kemudian NII jenis kedua adalah yang kita sebut saja istilahnya dengan Neo NII atau NII model baru.
Nah, itu sebenarnya lebih merupakan agenda dari rezim berikutnya. Tahun 65, ketika Soeharto berkuasa, beliau dan teman-temannya memang rada-rada agak jauh dari umat Islam, tetapi juga tidak suka pada komunisme, sehingga membutuhkanlah sebuah kekuatan tandingan yang bisa dimanfaatkan secara positif ataupun negatif untuk melawan atau menahan serbuan komunisme dari utara, dari Cina, dari Rusia dan sebagainya. Nah, itu sejak tahun 65 ya hingga sekarang ini dengan berbagai macam agenda, berbagai macam kelompok dan sebagainya. Tapi motifnya kalau kita bandingkan dengan yang di atas, motifnya lebih kepada politis dan pragmatis. Tidak lagi idealisme tentang negara Islam yang dimaksud sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah, itu udah agak jauh lah, udah agak menyimpang. Sebab apa? Sebab yang mendirikan pun ya itu agendanya rezim yang ada, rezim Orde Baru. Jadi agendanya lebih kepada politis dan pragmatis, dan memang umat Islamnya lebih banyak dimanfaatkan. Dan memang dihidupkan, bukan ditumpas, dihidupkan, diberikan fasilitas, diberikan backing dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah, ini peta secara umum, kemudian kita akan bahas lebih dalam lagi tentang NII yang lama itu seperti apa. NII yang lama itu, tadi saya katakan didirikan oleh Kartosuwiryo, itu di Jawa Barat, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah lah sebagian begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya Kartosuwiryo, juga ada beberapa NII yang lain yang mereka memproklamasikan diri dan kemudian menyatakan diri bergabung dengan Kartosuwiryo, karena menganggap Kartosuwiryo itulah yang lebih dulu dan juga lebih besar, dan beliau adalah tentara juga gitu. Jadi yang lain-lain tuh ikut di belakangnya. Misalnya ada Tengku Daud Beruh misalnya di Aceh, kemudian ada Ibnu Hajar di Kalimantan, ada juga Kahar Muzakar di Sulawesi, dan di Jawa Tengah ada Amir Fatah. Masing-masing memproklamasikan Darul Islam, Darul Islam, Darul Islam, lalu kemudian bergabung dengan Kartosuwiryo. Ini masih cerita NII yang lama. Nah, kalau kita lihat tadi motifnya lebih kepada idealisme, ada beberapa hal yang kalau kita lihat memang secara sejarah, saya kira mereka bolehlah kita kasih penghargaan ya untuk idealisme yang mereka perjuangkan, lepas dari masalah kita setuju atau tidak setuju. Apa yang mereka perjuangkan begini, Indonesia ini adalah negara yang sebelum datangnya penjajah Portugis, Belanda dan yang lain-lain, itu adalah kesultanan Islam. Mulai dari Samudra Pasai, Sriwijaya, Banten, Demak, kemudian bahkan Mataram di Jogja, sampai yang ada di Sulawesi, yang di Kalimantan dan sebagainya, di Goa itu wilayah kesultanan Islam. Dan bukan hanya kesultanan secara formalitas, tapi juga menjalankan hukum Islam dalam arti hukum pidana Islam. Kan orang sering mengagetkan negara Islam itu dengan potong tangan, rajam dan sebagainya. Nah, potong tangan, rajam dan sebagainya itu sebenarnya adalah hukum pidana Islam. Kalau dalam bab fikih itu namanya babul jinayah. Nah, babul jinayah ini dijalankan di Samudra Pasai, di Sriwijaya, di Mataram. Jadi kapan-kapan kalau besok liburan ke Jogja, coba mampir ke keraton, tapi jangan cuman belanja di Malioboro-nya aja gitu. Masuk ke keraton, terus minta sama guide-nya, tolong jelaskan, ini bangsal ini apa sih? Gunanya di masa lalu, dibuat acara apa gitu. Nah, saya pernah ke sana dan kemudian sempat terjadi ngobrol-ngobrol dialog dengan si guide-nya. Kebetulan guide-nya juga sarjana sejarah juga. Jadi dia jelaskan, Pak, yang ini dulu sultan-sultan itu kemudian melaksanakan hukum rajam tuh di sini, Pak. Potong tangan, mengkisos dan sebagainya, cambuk kepada orang yang berzina, itu di sini tempatnya. Saya juga bengong, lah, kerajaan Jogja bukan sinkretisme melulu isinya, Pak, yang mandiin keris lah, yang begitu-begitu. Iya, itu ada, Pak. Tapi yang hukum pidana Islamnya juga berlaku di sini. Nah, itu tulisan-tulisan itu, tulisan Arab dan sebagainya itu berjalan. Nah, tapi ketika merdeka, negara ini kok bentuknya tidak kembali lagi semula yang menjalankan hukum Islam. Tapi bentuknya adalah sebuah negara Republik Indonesia yang tidak pakai hukum Islam. Artinya secara formal de jure itu tidak ada hukum Islamnya. Negaranya negara nasionalis, demokrasi ala barat lah begitu. Nah, itu kekecewaan yang ada pada benak umat Islam pada saat itu. Bukan hanya Kartosuwiryo, sebagian besar umat Islam juga mengalami kekecewaan itu. Tapi mereka masih beruntung karena pada tanggal 1 Juni tahun 45
Muhammad Yamin ketika merumuskan Piagam Jakarta itu masih mencantumkan sila pertama dari negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 kata. Nah, itu menunjukkan bahwa negara kita walaupun secara formal namanya bukan negara Republik Islam Indonesia, gitu ya. Tidak seperti Iran. Kalau Iran kan nama resmi negaranya Republik Islam Iran, RII gitu. Nah, kita tuh RI saja, nggak pakai ada I satu lagi gitu. Tapi apalah arti sebuah nama? Yang penting dasar negara kita itu jelas tertulis atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu preambul UUD, nggak bisa diubah itu, nggak bisa diamandemen preambul itu. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis seperti itu. Bukan atas berkat rahmat Yesus Kristus misalnya, enggak. Atas berkat Buddha Gautama atau Sang Hyang Widi atau siapalah begitu, enggak. Tertulis atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 5 silanya, sila pertama ketuhanan Maha Esa itu ada tambahannya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu sudah sedikit menjadi obat penawar buat sebagian umat Islam sehingga mereka tetap mau bergabung dengan NKRI. Tapi sebagiannya lagi merasa, ini mah tipu-tipu saja nih. Dan ternyata terbukti tipu-tipu itu. Sehari setelah kita kerek bendera proklamasi 17 Agustus tahun 45, sehari kemudian 7 kata itu kemudian dihapus. Atas dasar ultimatum dari sebagian rakyat Indonesia yang non-muslim di bagian timur Indonesia yang mengatakan kalau tidak dihapus 7 kata itu, mendingan Indonesia kita bagi 2 aja. Indonesia Islam, sono silahkan, dan ini Indonesia non-Islam. Dan para founding father kita nggak mau. Baru aja kita merdeka sehari, masa udah kita pecah-pecah lagi. Jadi sekali lagi, apalah arti sebuah kalimat? Dicoretlah itu. Tanggal 18 Agustus. Buat para founding father, itu nggak masalah. Yang penting esensinya tetap Islam. Tapi buat sebagian rakyat, termasuk Kartosuwiryo, 2 kali kita harus ngalah. Gitu. Tahun 45 kita merdeka. Nggak lama kemudian, Jepang dibom atom itu kemudian kan Jepangnya mundur. Nah setelah Jepang mundur, sekutu datang ke Indonesia. Di belakangnya ada tentara Belanda, bonceng, agresi Belanda. Begitu Belanda masuk lagi ke Indonesia, dia jajah kembali pula Indonesia ini. Jadi yang kemarin kita udah proklamasi kayak nggak ada artinya. Bahkan Indonesia dipecah-pecah menjadi negara serikat. Dan ada wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak ada pemerintahannya. Nah, pada saat itulah kemudian agresi Belanda ya. Tadi 7 kata dalam Pancasila. Kemudian agresi Belanda. Kemudian ada daerah wilayah yang negara dipecah ini, kemudian ada wilayah yang kosong dari pemerintahan. Nah pada saat itulah kemudian Daud Bere, kemudian Kahar Muzakkar, Ibnu Hajar, Amir Fatah tadi dan sebagainya, termasuk gembong yang paling awalnya, lokomotif pertama yaitu Kartosuwiryo, mendirikan negara Islam Indonesia. Kalau kita pikir-pikir secara logika, ya nggak salah-salah amat sih. Karena waktu itu memang kita lagi pecah. Negara kita tuh dipecah kecil-kecil. Dan ada wilayah-wilayah yang kosong. Daerah konflik, biasalah. Daerah yang ditinggalkan oleh penjajahnya dan penjajahnya mau balik lagi. Seperti itu. Nah kalau kita lihat dari motif-motif ini atau background kejadian ini, maka motivasi yang bisa kita nilai pada saat itu memang rada-rada masuk akal. Artinya paling tidak berangkat dari sebuah idealisme, dan juga ditambah dengan bumbu kekecewaan terhadap para founding father. Akhirnya mereka mendirikanlah negara Islam Indonesia. Tapi bukan berarti kemudian kita setuju ya, tidak harus setuju. Gitu. Teman kita menghargai saja bahwa orang berjuang demi idealismenya itu minimal dia punya